Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keberlimpahan. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua, para subscriber channel Menjemput Kaya? Semoga hari ke hari, waktu-waktu, masa ke masa, Allah meningkatkan keberlimpahan kita semua. Di video kali ini kita akan membahas salah satu keutamaan di antara banyaknya keutamaan sholat tahajud, yakni meningkatkan kewibawaan dan keberlimpahan harta. Untuk itu kawan-kawan yang baru menemukan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena di setiap hari kita akan upload video tentang kiat-kiat spiritual untuk menjemput kekayaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar mendapat ridho dari Allah dan diberkahi selama kurang lebih 5-8 menit ke depan. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar dan mempraktekkan apa yang akan kita bahas dalam video ini. Ala diniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas keutamaan sholat tahajud untuk meningkatkan derajat kewibawaan dan kekayaan. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwasanya sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Secara bahasa, tahajud artinya berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan menurut istilah fikih adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Waktu pelaksanaan sholat tahajud ini dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi, namun setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian biasanya disambung dengan sholat witir 3 rakaat. Menurut para ulama, bahwasanya dalam semalam itu dibagi menjadi 3 bagian. Maka 2/3 malam untuk istirahat, untuk tidur, dan 1/3 malam untuk sholat malam. Sahabat sekalian, langsung kepada inti dari pembahasan di video ini adalah keistimewaan dari sholat tahajud untuk meningkatkan derajat kewibawaan. Allah berfirman secara langsung dalam Al-Quran setelah Allah menganjurkan sholat sunnah tahajud ini, yakni barang siapa membiasakan sholat tahajud
maka Allah akan memberinya kedudukan terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Maqamam mahmuda adalah kedudukan terpuji yang melahirkan respect, bahkan cinta dari orang lain. Kedudukan tersebut membuatnya mulia di dunia sekaligus juga mulia di akhirat dengan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Allah menyebutkan secara langsung hadiah dari orang yang melaksanakan sholat tahajud adalah diangkat ke tempat yang terpuji. Terpuji di sini adalah di mata manusia juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ayat tersebut, bagi teman-teman yang sedang ingin merintis karir, ingin merintis jabatan, bisa mengamalkan amalan ini, atau teman-teman yang memiliki cita-cita menjadi pemimpin, menjadi pejabat, yang dengan jabatan itu bisa beramal dengan lebih baik dengan menjadi seorang pemimpin, maka bisa mengamalkan sholat tahajud ini secara rutin, sehingga kewibawaan itu juga bermanfaat untuk kembali kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya sehingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan hadis riwayat Muslim nomor 758. Dari hadis ini bahwasanya Allah membuat ketentuan siapa saja yang berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Maka sahabat-sahabatku sekalian, mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu hal-hal yang menurut logika kita tidak masuk akal. Misalkan ada dari sahabat sekalian yang memiliki utang miliaran namun pendapatannya hanya jutaan. Tentu ini menjadi hal yang tidak masuk akal. Namun kepada siapa lagi kita meminta kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan hanya kepadalah hal-hal yang di luar logika itu bisa terpenuhi. Bahwasanya seperti yang sudah Allah janjikan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dalam hal ini kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Sehingga ketika kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bisa, maka kita meminta hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal dalam logika kita.
Tidak seperti ketika kita meminta kepada manusia, pasti kita mengukur kemampuan manusia tersebut. Sementara kita meminta kepada Allah yang Maha Bisa, yang tiada mustahil, semua bisa Allah beri. Sehingga kawan-kawan, sahabatku semua, semoga dengan video ini kawan-kawan menjadi semakin semangat lagi dan semakin yakin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kawan-kawan sekalian. Semoga Allah berikan keberlimpahan dan juga kesehatan. Kita akhiri video pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.